Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Wassalatu wassalamu da'iman ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Dalam momen silaturahmi kita, mudah-mudahan ini sebagai alat untuk senantiasa istiqomah, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Juga sebagai media untuk senantiasa fastabiqul khairat. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang istiqomah di jalan yang beliau ajarkan kepada kita, istiqomah di dalam melakukan aktivitas yang sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali kepada pertemuan kita pada bab yang kedua, insya Allah. Kalau yang bab yang pertama kita sudah bahas hampir 3 pertemuan. Lalu pada bab yang kedua yaitu fadilati la ilaha illallah. Insya Allah baru ini yang kedua. Pertemuan yang kedua atau disebut dengan parti 2 insya Allah. Hadis-hadis yang berikutnya. Kita akan melanjutkan nanti pada kajian hari ini adalah tentang fadilati la ilaha illallah. Sebelum kita melanjutkan, bahwa kalau kemarin kita jelaskan bahwa kalimat ini, kalimat la ilaha illallah memiliki kandungan, bahkan memiliki timbangan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang kemarin kita sampaikan bahwa kalimat ini merupakan madkhal dakhal Islam. Pintu untuk memeluk agama Islam. Ini pintunya. Kemudian yang kedua kemarin kita sampaikan sebagai asasul inkilab. Asas dalam perubahan. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah kita akan memiliki keistiqomahan di dalamnya. Juga kita punya kewajiban-kewajiban yang selalu optimis dengan kehidupan ini. Kemudian yang ketiga yang ingin kita sampaikan sebelum masuk adalah bahwa di samping asas inkilab, bahwa hadis ini juga sebagai hakikatu dakwatul Rasul. Hakikat bahwa yang dibawa dakwah, yang diajak oleh Rasul adalah kepada seluruh manusia adalah kepada kalimat la ilaha illallah. Jadi hakikatnya seluruh Rasul yang Allah utus di muka bumi ini pada hakikatnya adalah li'ila kalimatillah. Mereka semua adalah mentauhidkan la ilaha illallah. Tiada ada Tuhan illa Allah. Jadi semua nabi sama, visi dan misinya sama, yaitu mencari ridha Allah. Li'ila kalimat itu visi misinya. Di mana kita dapatkan? Kita bisa dapatkan dalam surat An-Nahl misalnya ayat 36. Allah berfirman dalam ayatnya, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam firman-Nya Allah menyampaikan kepada kita, walaqad ba'asna. Walaqad kata Allah, dan sungguh. Walaqad dan sungguh ba'asna. Kami utus. Jadi walaqad dan sungguh-sungguh kami utus fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, pada tiap-tiap bangsa, pada tiap-tiap umat itu kata Allah apa? Rasulan, seorang rasul, utusan. Jadi tiap-tiap umat itu Allah sudah utus seorang rasul. Apa visi misinya? Ani'budullah, agar mereka itu ani'budullah, menyembah Allah. Ini adalah ending terbesar dari yang dibawa rasul, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut,
dan menjauhi yang namanya taghut. Apa taghut? Nanti kita jelaskan di lain waktu. Taghut itu adalah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Apakah itu bentuk manusia atau bentuk ritual-ritual, yaitu sesembahan dan sebagainya. Kalau dijadikan tandingan maka disebutlah taghut. Jadi bisa kepada manusia, bisa batu, bisa dan sebagainya. Jadi artinya bahwa visi dan misi seorang rasul diutus oleh Allah itu sudah jelas, yaitu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita tahu bahwa luar biasa. Jadi hakikat dakwah rasul itu. Jadi kita ini makanya dalam ayat surat Ad-Dariyat ayat 51 jelas pada kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia walaqad wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar mereka adalah liya'budun, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sepintas kita lanjutkan pada materi ini, bahwa insya Allah kita akan membahas tentang kalimat-kalimat yang di dalamnya yang luar biasa. Hadis-hadis ini sebagai apa? Sebagai motivasi agar kita senantiasa istiqomah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di segala aktivitas kita dan melangkah dengan la ilaha illallah, ending akhir pun kalau bisa dengan kalimat ini. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu pada pertemuan kedua tentang fadilati la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, hadis ini hadis qudsi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Disebut hadis qudsi karena hadis ini masih ada campur tangan atau masih dengan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, kata Allah, kata Nabi, la ilaha illallah, la, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, itu adalah kalami, kata Allah, itu adalah kalamku. Wa ana, kata Allah, dan saya huwa. Jadi dia, sayalah Tuhannya, katanya. Jadi la ilaha illallah kalami wa ana huwa, kata Allah. Kemudian man qalaha, siapa yang mengucapkannya, dakhala hissin, akan masuk kepada hissin. Hissin itu bagian dari jannah. Wa man dakhala hissin amin, siapa yang memasuki hissin maka insyaallah akan aman. Min iqabati, kata Allah, dari siksa-siksaku. Jadi artinya ketika mereka masuk kepada hissin, hissin ini bagian dari tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surganya, maka insya Allah dia tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasulullah SAW juga bersabda, kata Rasulullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yaqulu, mereka mengucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian illa qala Allah taala, kecuali Allah akan berkata kepadanya, sadaqa abdi, benar apa yang disampaikan, jadi yang diucapkan oleh hambaku, ana Allah, jadi sayalah Tuhan. La ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan kecuali saya. Jadi Allah ini sudah mengikrarkan. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika tentang ketauhidan, Allah tidak menggunakan kata na, tetapi menggunakan kata tunggal. Illa ana, kecuali saya. Tapi dalam ayat-ayat walaqad nazzalna, pakai dhamir apa, nahnu, kami, walaqad anzalna minas sama, dan tidak aku turunkan dari langit itu air. Jadi menggunakan ada campur tangan, tapi ketika ketauhidan Allah menggunakan kata satu, yaitu dia sendiri sebagai dhamir ana. Bayangkan Allah mengatakan anallah, sayalah Tuhannya, sayalah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Jadi Allah dengan ini dengan lantang, hidukum ya malaika, saksikan wahai malaikat, katanya ketika kita mengucapkan sudah demikian, seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah illa qala Allah Ta'ala, maka Allah sadaqa abdi, benar apa yang disampaikan oleh anallah, sayalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Maka Allah menyampaikan kepada malaikat, saksikan wahai malaikat-malaikatku, kata Allah, qad ghafartu lahu ma taqaddama, saya akan mengampuni apa yang mereka lakukan. Jadi ketika ada kesalahan min dambihi, dari dosa, wa ma ta'akhkhar, jadi apa dari dosa yang telah lalu dan akan datang. Bayangkan, ketika kita mengucapkan kalimat ini, maka Allah akan mengampuni dosa kita yang lalu dan akan datang. Subhanallah. Luar biasa kalimat Allah. Bahkan malaikat dijadikan sebagai saksi oleh Allah. Saksikan wahai para malaikat, kata Allah, bahwa qad ghafartu lahu, saya akan mengampuninya. Jadi Allah, ma taqaddama, apa yang telah dia lakukan dahulu, min dunubihi, dari dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Luar biasa. Kita lanjutkan. Mungkin kita akan bahas 3-4 hadis. Satu hadis ini yang ini Rasulullah SAW juga menyampaikan, kata Rasulullah SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyampaikan, man qala la ilaha illallah, kata Nabi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, mukhlis, dengan benar-benar ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, benar-benar yakin bahwa Allah itu Khaliknya, bahwa itu Razzaq, bahwa Allah yang memberikan, bahwa Allah yang menciptakan dia, bahwa Allah yang pantas untuk dia sembah, maka kata Nabi SAW, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Bayangkan, khalisan, mukhlis, dengan ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka masuk surga, bukan karena embel-embel yang lain. Terakhir, insyaallah pada hadis pertemuan ini kita akan coba satu hadis lagi. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awal kalamihi, kata Nabi, man kana, siapa, kana dia, awal kalamihi, yang di awal kalamnya, perkataannya, la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, wa akhir kalamihi illa la ilaha illallah, dan di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, wa amila alfis sayyi'ah, dia melakukan alfis sayyi'ah, 1000 dosa, in asya alfas sana, lalu dia hidup 1000 tahun, la yas'alullah an dambihi wahid, Allah tidak akan menanyakan tentang anid dambin wahid, satu pun dari dosanya. Bayangkan, mas jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika di awal kalam kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan kecuali Allah, lalu kita mati dalam keadaan naza, wan nasiati gharqa, wan nasyitati nasqa. Karena ada dua, ketika manusia dicabut nyawanya, ketika naza itu ada yang bentuk gharqa, ada yang naza, ada yang lembut, ada yang kasar ketika dia dalam kondisi naza, sudah dalam kondisi Allah sudah akan panggil dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Walaupun dia hidup 1000 tahun dengan dosa yang bergelimang, maka Allah tidak akan menanyakan satu pun tentang dosa-dosa. Makanya dalam hadis lain, man qala la ilaha illallah fi akhir faida khalal jannah bidun hisab. Ada yang mengatakan demikian. Cukup demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan senantiasa menjadikan kalimat tauhid ini sebagai sebagai amalan kita di keseharian kita, untuk senantiasa kita membacanya ketika akan tidur, ketika kita beraktivitas, dan kemudian bukan hanya membaca dengan lantang, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya la ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.